Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Kisah dimulai pada tahun 1944 di Hungaria. Sebuah keluarga etnis Jerman tengah merayakan Natal. Sang kakek yang merupakan pendeta Kristen mulai memimpin doa untuk makan. Tetapi kemudian cucunya bertanya, mengapa ayahnya yang pergi berperang belum juga kembali. Irene, ibu dari anak tersebut, hanya tertunduk diam. Esok harinya, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata yang mengetuk rumah mereka adalah tentara Uni Soviet. Tentara Soviet meminjam satu orang dari setiap rumah untuk pekerjaan mengupas jagung. Sang ibu membungkus bekal makanan dan memberikan sepatunya untuk Irene. Dengan berat hati, Irene berjanji kepada anaknya untuk segera kembali setelah pekerjaannya selesai. Dengan kawalan prajurit Soviet, Irene pun meninggalkan rumahnya. Seluruh wanita yang dibawa dari desa tersebut hanya mengetahui bahwa mereka akan bekerja mengupas jagung. Dalam perjalanan, seorang wanita hanya diam ketika ditanya oleh prajurit Soviet. Saat Irene menghampirinya, ternyata gadis bernama Anna tersebut merupakan tunarungu dan tunawicara. Iba melihat Anna, Irene memberikan sepotong roti untuknya. Setelah berjalan kaki selama 1 jam, wajah Irene berubah seketika saat mengetahui bahwa mereka akan diangkut menggunakan kereta. Kemudian, 2 tawanan yang mencoba kabur ditembak seketika hingga tewas. Setelah tentara mengunci gerbong dan kereta mulai berjalan, para wanita tersebut baru menyadari bahwa mereka akan dijadikan tawanan. Di dalam gerbong, seorang wanita bernama Eva mulai mencari para wanita dari desanya. Dalam kelompok tersebut, Eva merupakan satu-satunya wanita yang menguasai bahasa Rusia. Ketika hari berganti malam, para wanita terpaksa tidur tanpa alas di tengah gemuruh bising kereta. Esok paginya, mereka telah memasuki wilayah Siberia. Udara dingin mencapai minus 30 derajat Celcius, membuat beberapa wanita jatuh sakit. Malam harinya, kereta tiba di stasiun Gulag. Tentara Soviet menyuruh para tawanan untuk berbaris. Irene melaporkan dengan bahasa isyarat bahwa ada wanita yang tengah sakit di dalam gerbong. Namun, tentara Soviet menanggapinya sebagai sebuah pembangkangan. Mau tidak mau, sehat atau sakit, para tawanan digiring untuk memasuki kamp Gulag. Para tawanan tak punya keberanian untuk melawan. Mereka tahu persis, tentara Soviet tidak akan segan-segan untuk menembak mereka. Kemudian di dalam kamp, setiap kawanan akan diperiksa. Irene diperintahkan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Guna mencegah penularan virus, seorang dokter menyuntikkan vaksin ke lengan Irene. Setelah itu, Irene diminta untuk membersihkan diri. Di sebuah kamar mandi umum kamp Gulag, hanya tersedia 1 bak air dingin, tanpa sabun, tanpa sikat, atau pembersih lainnya. Setelah mandi, para wanita dimasukkan ke dalam sebuah barak, tempat mereka akan menetap. Di dalam barak, seorang prajurit memanggil Eva untuk menemui perwira Soviet. Eva Herman. Esok paginya, para tawanan Hungaria dikumpulkan di halaman. Eva menjadi penterjemah bahasa bagi perwira Soviet. Dalam apel tersebut diumumkan bahwa para tawanan akan bekerja di sebuah tambang batu bara di Donetsk. Setiap tawanan yang melanggar aturan akan dimasukkan ke dalam bunker tanpa makanan dan minuman selama 3 hari. Jarak dari kamp ke Hungaria sekitar 2000 km. Jadi, bila ada yang mencoba kabur, alam Siberia yang ganas akan membunuh mereka dalam perjalanan.
Selesai apel, para tawanan diberi makan satu mangkuk sup tanpa alat makan. Selesai makan, para wanita digiring selama 1 jam perjalanan menuju tambang batu bara. Di dalam tambang, terdapat beberapa tawanan yang lebih dulu menetap. Kemudian para tawanan baru diberikan sebuah lampu minyak untuk penerangan. Selanjutnya, setiap tambang akan diledakkan. Para pekerja diminta untuk berlindung. Seorang pengawas akan menempatkan tawanan baru di setiap lubang galian. Irene meminta ditempatkan di lubang 12 bersama Anna. Setiap tawanan ditarget untuk mengumpulkan 1 gerobak penuh batu bara. Jika target tidak terpenuhi, mereka tidak akan mendapat jatah makanan. Irene terpaksa lembur untuk membantu Anna memenuhi target harian. Namun celakanya mereka pulang paling akhir. Setibanya di camp, Irene melepas pakaian yang telah membeku di tubuhnya. Lebih parah lagi, permukaan air untuk mandi pun telah membeku. Selain itu, mereka telah kehabisan jatah makanan. Alhasil, Irene dan Anna tidur dengan badan lelah dan perut kelaparan. Esok harinya di tambang batu bara, Irene meminta keringanan pada pengawas karena mereka belum makan. Namun, sang pengawas tetap menyuruhnya untuk memenuhi target harian. Alhasil, Irene dan Anna kembali pulang kemalaman dan kehabisan jatah makanan. Di hari ketiga pun kembali terulang. Namun kini, Irene kehabisan kesabaran. Irene sudah tidak mau lagi membantu Anna memenuhi target harian. Di hari keempat, Irene memilih lubang galian yang berbeda dari Anna. Akhirnya, Irene mendapatkan jatah makan malam. Seorang pengawas bernama Rajmun tampak memperhatikan Irene dengan seksama. Di sisi lain, Anna baru tiba di dalam barak dengan penuh kelelahan. Irene memberikan jatah makanan padanya yang ia dapat dari Rajmun. Bahkan, Rajmun memberikan sendok untuk Irene. Hal tersebut membuat teman-teman Irene kebingungan. Dari mana ia mendapatkan sendok tersebut? Di hari berikutnya, Anna bekerja dengan sangat kepayahan. Ternyata, Anna terserang demam. Irene meminta izin pengawas untuk membawa Anna kembali ke barak. Selanjutnya, Eva membantu Irene membawa Anna ke ruang perawatan. Namun sayangnya, ruang perawatan telah penuh. Bahkan, orang-orang sakit di camp tersebut telah mengantri di ruang bernama transit. Ruang transit adalah ruang antara hidup dan mati. Jika pasien tidak mendapatkan perawatan, maka sang pasien akan tewas di ruang tersebut. Akhirnya, Irene dan Eva membawa Anna ke dalam barak. Namun hingga pagi tiba, kondisi Anna belum juga membaik. Sedangkan prajurit Soviet tetap menugaskan Anna untuk bekerja meskipun ia sedang sakit. Setibanya di dalam tambang, kondisi Anna semakin parah. Irene meminta bantuan pengawas agar mendapatkan obat untuknya. Tentu saja sang pengawas meminta imbalan. Irene memberikan cincin pernikahannya untuk mendapatkan obat tersebut. Meskipun penuh keraguan, Irene tak memiliki pilihan lain. Ternyata benar saja, hingga malam tiba, sang pengawas belum juga kembali. Dalam perjalanan pulang, Irene meminta waktu 10 menit pada prajurit untuk menunggu sang pengawas. Saat Irene dan Anna menunggu dalam badai salju yang dingin, seekor serigala menghampiri mereka. Akhirnya, Irene memutuskan untuk membawa Anna kembali ke barak. Namun, Anna sudah tidak mampu lagi berdiri dan menghembuskan nafas terakhirnya. Irene mengira Anna masih hidup. Ia berusaha sekuat tenaga menyeret jasad Anna untuk kembali ke barak. Akan tetapi, serigala mulai menampakkan taringnya. Dengan terpaksa, Irene berlari seorang diri untuk meminta bantuan. Setibanya di barak, Irene meminta seorang prajurit untuk kembali menjemput Anna. Namun, Irene malah dilumpuhkan. Saat terbangun,
Iren telah berada dalam bunker bawah tanah. Ia akan dikurung selama 3 hari tanpa makan dan minum. Dalam kondisi kedinginan dan kelaparan, Iren mulai bermimpi. Ia menemukan pintu bawah tanah menuju rumahnya. Iren segera turun untuk menemui anak dan suaminya. Namun dalam dunia nyata, Iren tengah berada dalam keadaan pingsan. Di sisi lain, Rajmun mulai mempertanyakan keberadaan Iren di pertambangan. Kemudian, Rajmun mencari Iren di ruang transit. Tubuh Iren terkulai tak berdaya menunggu kematian. Selanjutnya, Rajmun membawa Iren ke ruang perawatan. Ia memberikan dokter 10 batang rokok sebagai bayaran untuk merawat Iren. Setelah dirawat beberapa hari, Iren mulai siuman. Tetapi ketika ia bercermin, setengah rambutnya telah rontok. Kemudian, Rajmun mendatanginya. Rajmun membawakan sebuah apel untuk Iren. Rajmun melarang Iren untuk bermimpi, karena menurutnya, mimpi merupakan awal dari kematian. Selanjutnya, saat musim dingin berakhir, Rajmun membawakan belerang untuk mengobati infeksi yang diderita Iren. Rajmun mendapatkan semua barang dan fasilitas khusus bukan dengan uang, melainkan dengan rokok. Kemudian Rajmun berkata bahwa ia melakukan itu semua karena ia menyukai Iren. Namun Iren telah berjanji untuk setia kepada suaminya. Semenjak itu, Rajmun tidak lagi menemui Iren. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Hitler telah mati. Secara otomatis, Perang Dunia Kedua telah berakhir. Itu berarti, para tawanan akan segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Saking semangatnya, Iren berniat kembali ke barak. Namun, kondisinya masih sangat lemah. Esok harinya, Iren menguatkan diri untuk berjalan. Saat bertanya kepada seorang prajurit, Iren dikunci di dalam barak. Akan tetapi, tak ada seorang pun di dalam barak tersebut. Iren mengira bahwa tawanan lainnya telah pulang. Ia segera mengemas barang, bersiap untuk menyusul. Namun ternyata, para tawanan baru kembali dari pertambangan. Kemudian salah seorang tawanan menjelaskan bahwa Stalin memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dan bekerja sampai waktu yang belum ditentukan. Harapan Iren untuk berkumpul kembali dengan keluarganya pupus seketika. Tak ada yang dapat mereka perbuat untuk dapat kembali ke rumah. Akhirnya di pertambangan, Iren menemui Rajmun dan memutuskan untuk menerima cintanya. Semenjak itu, Rajmun mengajari Iren cara untuk bertahan hidup di gulag. Malam harinya, Rajmun menyuap penjaga dengan rokok agar bisa memasuki barak wanita. Dengan tembakau dan kertas dari Alkitab, Rajmun menciptakan rokok satu persatu. Rokok adalah primadona yang dapat membeli banyak hal di camp tersebut. 10 batang rokok setara dengan 1 gerobak batu bara. Iren dapat menukar 1 hari pekerjaan bila tubuhnya sedang tidak sehat. Kedekatan Iren dan Rajmun mulai diperhatikan oleh Eva. Kemudian di ruang makan, Rajmun menerobos antrian dengan rokoknya. 1 batang rokok setara dengan 1 mangkuk sup. Selanjutnya di dalam barak, seorang wanita mengalami infeksi kulit. Namun, Rajmun telah melarang Iren untuk memberikan belerang kepada siapapun. Tidak lama kemudian, tawanan wanita itu pun tewas. Beberapa hari berikutnya, Eva menemui Iren di dalam barak. Ternyata, Eva juga terjangkit infeksi kulit. Hal itu membuatnya dijauhi oleh perwira Soviet. Tetapi, Iren tetap memegang teguh pesan dari Rajmun untuk merahasiakan belerang yang ia miliki.
مش مريم. Kemudian di dalam tambang, Rajmund tertimpa reruntuhan hingga pingsan. Irene segera membawanya ke ruang perawatan. Ia memberikan 20 batang rokok kepada sang dokter untuk merawat Rajmund. Saat itu, Irene baru menyadari bahwa Rajmund sangat berharga untuknya. Beruntung, luka yang dialami Rajmund tidak terlalu parah. Semenjak itu, Irene dan Rajmund kerap menyewa kamar Eva selama 1 jam dengan imbalan salep belerang. Hari-hari pun berlalu. 4 tahun kemudian, anak Eva telah mencapai usia 3 tahun. Anak tersebut menganggap Irene sebagai kakaknya. Di tambang batu bara, kini Irene telah menjadi pengawas. Beberapa hari kemudian, seorang prajurit Soviet memberikan pengumuman. Irene pun segera menghampirinya. Lalu tiba-tiba, Irene tertunduk lemas. Ternyata, masa kerja para tawanan Soviet telah berakhir. Tidak lama lagi, mereka semua dapat kembali ke rumah masing-masing. Rajmund dan Irene menaiki kereta untuk pulang. Eva pulang ke Moskow bersama anak dan suami barunya. Sejak itu, kamp Gulag sepi tanpa penghuni. Di sisi lain, kereta api melaju cepat membawa para tawanan. Kemudian, di sebuah stasiun Yugoslavia, kereta tersebut berhenti. Para tawanan diminta turun untuk beristirahat di dalam gudang. Kemudian di dalam gudang, Rajmund meminta Irene pergi ke Jerman bersamanya. Rajmund berencana melupakan masa lalunya dan membuka lembaran hidup baru bersama Irene. Otomatis, Irene juga harus melupakan keluarganya. Untuk dipulangkan ke Jerman, Irene dan Rajmund akan mengaku sebagai warga negara Jerman. Esok harinya, setiap tawanan berbaris untuk pendataan. Rajmund mengaku sebagai warga negara Jerman. Untuk itu, ia akan diantar pulang menuju Jerman. Kemudian saat Irene memasuki ruang pendataan, komunikasi berlangsung lebih lama. Di sisi lain, truk menuju Jerman akan segera berangkat. Irene yang baru keluar segera mengejar mobil tersebut. Akan tetapi, ketika truk berhenti, Irene hanya memberikan secari surat untuk Rajmund. Dalam surat tersebut, Irene menyampaikan rasa terima kasihnya pada Rajmund. Tetapi, Irene tidak bisa melupakan keluarganya begitu saja. Maka, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Rajmund dan kembali ke rumah. Setelah 5 tahun menjadi pekerja paksa, akhirnya Irene kembali ke kampung halaman. Sang ibu tampak tak percaya bahwa anaknya telah kembali. Tidak lama kemudian, sang ayah menunjukkan ekspresi yang sama. Di dalam rumah, Irene melihat foto suaminya yang telah mati dalam peperangan. Tidak lama kemudian, anaknya menghampiri. Namun sayang, tidak diperlihatkan bagaimana bentuk rupanya. Dengan pulangnya Irene, maka cerita pun selesai.